Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti kuliah secara daring pada minggu ketiga ini atau pertemuan ketiga dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Pertama, saya ingin menyampaikan beberapa poin pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kita hari ini sudah memasuki materi yang benar-benar materi di mata kuliah perilaku organisasi. Nah, yang kemarin kan masih pengantar dan dasar-dasar perilaku organisasi. Pada pertemuan kali ini membahas atau mengulas tentang emosi dan suasana hati. Nah, ini materi perilaku organisasi memang menyangkut atau hampir sama dengan materi yang ada di psikologi. Ini mempelajari tentang manusia, karena ini cabang dari ilmu manajemen sumber daya manusia. Terus yang kedua, mulai dari materi ini sebenarnya dari awal perkuliahan perilaku organisasi ini saya memakai bukunya Stephen Robin dan Timothy Judge. Saya harapkan saudara-saudara memiliki bukunya atau memegang bukunya atau pinjam atau di perpustakaan, atau kalau ada cari PDF-nya nggak masalah. Yang penting saudara-saudara memiliki pegangan bukunya. Mau buku yang saya pakai ini Stephen Robin dan Timothy Judge yang judulnya Perilaku Organisasi edisi yang ke-16. Ini semua bahan ajar saya ambil dari buku tersebut, ya. Oke, karena materinya banyak, kita nggak lama-lama ya prakatanya. Oke, kita kembali ke kuliah ini. Kita masuk emosi dan suasana hati. Oke, emosi dan suasana hati itu pasti dimiliki oleh semua orang, ya. Apalagi manusia ini sedang berkumpul dalam satu perkumpulan atau organisasi, pasti akan menimbulkan emosi dan suasana hati yang berubah-ubah gitu ya. Oke, kita masuk ke materi. Menurut Stephen Robin, afek kalau bahasa Indonesianya afek ya, terus bahasa Inggrisnya juga afek, adalah sebuah istilah umum yang mencakup beragam perasaan yang dialami orang. Afek ini sebuah konsep yang meliputi baik emosi maupun suasana hati. Nah, afek ini adalah dampak dari emosi maupun suasana hati. Lalu, apa emosi dan suasana hati itu? Emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Jadi, kadang-kadang emosi itu timbulnya itu secara sudah lama, karena intensnya itu, lihat orang itu sebel terus karena intens, akhirnya emosinya pembawaannya kalau lihat orang orang lain yang dia pandang nyebelin itu ya sebel terus gitu ya. Nah, jadi perasaan yang intens dan ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Jadi kalau kita nggak suka sesuatu, macam saya nggak suka durian, itu berarti udah lewat di depan
penjual durian itu sudah sebel, udah pusing sendiri, udah mual gitu. Itu yang berikutnya suasana hati. Nah, suasana hati itu tergantung karena mood. Nah, ini biasanya eh, kalian biasanya kalau mood saya lagi jelek, nah berarti suasana hatinya itu lagi nggak baik, atau suasana hatinya lagi seneng. Nah, ini kurang intens karena dia datangnya secara tiba-tiba. Hmm, biasanya sama orang yang kita sukai, terus orang itu melakukan hal yang nggak kita seret, itu langsung kita nggak mood sama orang itu. Nah, itu contohnya seperti itu ya, tanpa rangsangan kontekstual. Nah, ini bisa nggak cuma sebel atau nggak suka itu yang emosinya, tapi bahagia juga. Suasana hati lagi bahagia, mungkin uh, lagi diem-diem di rumah, dapat uang 500.000 dari orang tuanya. Nah, itu kan langsung suasana hati lagi seneng, langsung seneng gitu ya. Oke, langsung berikutnya. Itu tadi semua menurut Stephen Robin, ada di bukunya Stephen Robin. Terus yang berikutnya, ini afek. Ini kita masih membahas definisi dari emosi dan suasana hati. Ada gambar afek, emosi, dan suasana hati. Yang pertama, emosi. Emosi itu disebabkan oleh kejadian yang spesifik. Emosi ya, bukan suasana hati. Kalau suasana hati tadi munculnya karena mendadak, mendadak berubah gitu. Lalu sangat cepat dalam durasi detik atau menit. Nah, kadang-kadang orang yang emosinya itu nggak stabil, orang yang emosinya nggak stabil itu kalau lihat sesuatu yang tidak dia suka, itu langsung bereaksi dengan durasi yang cepat, bahkan detik atau menit. Nah, contoh lagi, ini mau berangkat ke kampus, di perjalanan ada segerombolan polisi yang lagi melaksanakan operasi. Nah, itu secara cepat kita emosinya langsung takut. Aduh, ada polisi. Nah, itu emosi. Lalu yang ketiga, spesifik dan banyak. Nah, ada banyak macam emosi ya. Banyak emosi spesifik seperti amarah, takut, kesedihan, kebahagiaan, jijik, terkejut. Nah, tadi saya contohkan kesedihan. Takut. Takut nanti kalau polisinya nanya-nanya bawa SIM atau bawa STNK, no. Walaupun kita kadang-kadang kita lengkap gitu ya, lengkap semua, pakai helm, bawa SIM, bawa STNK, pakai motor, tapi kadang-kadang kalau berhadapan sama polisi itu takut gitu, kadang-kadang seperti itu. Terus yang lain-lain gitu ya. Terus yang keempat, biasanya diikuti dengan ekspresi wajah yang jelas. Kadang orang kalau takut wajahnya berubah. Nah, kalau orang lagi bahagia sumringah, kalau jijik pasti mukanya juga akan berubah, dan yang lain-lain ya. Nah, ini apa-apa tentang segala tentang emosi. Terus yang berikutnya, suasana hati. Suasana hati penyebabnya seringkali tidak jelas. Nah, kadang bangun moodnya lagi jelek, murung gitu, ngelamun terus. Nah, itu seringkali tidak jelas penyebabnya. Lalu nggak ada apa-apa juga, kadang-kadang senang-senang aja, nyanyi-nyanyi nggak. Nah, itu karena tidak jelas sebabnya, karena suasana hati lagi seneng aja gitu. Lalu bertahan lebih lama daripada emosi. Kalau emosi, segala seseorang atau sesuatu yang tidak dia sukai itu menghilang atau tidak di depan pandangannya, itu ya kita kembali lagi. Nah, tapi kalau suasana hati itu cenderung lebih lama. Nah, sedih, nggak mood,
nggak mood lama gitu, sering ada seperti itu. Terus bahagia yang sering yang lama juga ada. Jadi beberapa seharian itu dia bahagia padahal nggak ada apa-apa, udah nggak apa-apa nyanyi-nyanyi gitu sambil naik motor nyanyi-nyanyi, mandi nyanyi-nyanyi. Nah itu karena suasana hatinya lagi baik-baik saja. Itu juga sebaliknya. Terus umumnya tidak diindikasikan oleh ekspresi yang jelas. Kadang-kadang orang suasana hatinya lagi baik atau buruk itu tidak dibarengi dengan muka yang cemberut contohnya. Kadang-kadang orang yang lagi moodnya jelek wajahnya juga biasa-biasa saja. Cuma kalau kita senggol sedikit dia pasti akan bereaksi ya, mungkin bereaksinya dengan verbal gitu ya. Oke, itu ya yang kira-kira seperti itu emosi dan suasana hati. Mungkin kalau nanti ada yang kurang jelas sampai sini tuh kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Ini masih banyak ya materinya ya. Lalu emosi dasar. Emosi dasar orang itu kalau nggak marah, seneng, jijik, terus bahagia, takut, mungkin itu ya. Ini digambarkan oleh emoticon ini. Terus afeksi positif dan negatif. Apa tuh itu afek positif? Afek positif itu sebagai sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi positif seperti kesenangan. Nah, afek afek positif itu yang merujuk pada emosi yang senang, hidup tenang dirinya, lalu gembira pada ujung yang tinggi. Maksudnya, pada ujung yang tinggi itu pada puncak-puncaknya gembira, puncaknya ketenangan diri dan kesenangan yang disebabkan oleh sesuatu itu berada pada puncaknya. Wah, seneng banget, tenang banget, damai gitu. Lalu gembira banget karena dapat sesuatu dari temennya mungkin. Dan kebosanan, kemalasan, dan kelelahan pada ujung yang rendah. Nah, maksudnya kebosanan, kemalasan pada ujung yang rendah ini maksudnya dia nggak bosen terlalu tinggi, nggak bosen boring nemen nggak, tapi bosannya masih dalam taraf wajar, kemalasannya juga wajar, mau bangun ya malas tapi masih bisa bangun. Kadang-kadang bahkan saya sendiri kalau mau bangun subuh gitu ya terutama ya, itu mau males banget gitu. Walaupun setiap kali juga males tapi ada sesuatu yang ya wis males, habis itu ya berdiri gitu, nggak nemen. Kelelahan yang tinggi itu juga dengan kelelahan yang tinggi itu hmm, lelah banget, letih banget. Nah itu kalau nggak dengan taraf yang paling tinggi atau dikatakan ujung yang rendah itu dinamakan afek positif gitu ya. Begitu sebaliknya dengan afek negatif. Nah, contohnya pada di sini ketika seseorang mengalami kegugupan, stres, gelisah, terus kemalasan, kebosanan, kelelahan pada ujung yang tinggi, itu namanya afek negatif. Dibarengi dengan relaksasi, ketenangan, keseimbangan pada ujung yang rendah. Nah, yang baik-baik rendah itu afek negatif. Ya. Dia nggak merasa tenang, terus nggak rileks, lalu ketambahan stres yang tinggi, kegelisahan, kegugupan. Akhirnya kalau stres yang tinggi mengakibatkan apa? Depresi. Ya. Terus yang berikutnya ini ada struktur suasana hati. Nah, struktur suasana hati itu apa toh?
Nah, ini ada 16 dibagi menjadi 16. Afek negatif tinggi, afek positif tinggi, afeksi afeksi negatif tinggi, positif rendah, dan negatif rendah. Nah, nanti bisa dibaca sendiri ya. Ada 16. Nah, ini apa? Dibagi-bagi menjadi di dalam lingkaran ini seharusnya apa yang harus kita kelola. Apa yang harus kita kelola? Contohnya, afeksi positif tinggi. Kita harus waspada dengan lingkungan sekitar, contohnya. Nah, kita harus waspada dengan taraf yang tinggi, bersemangat yang harus tinggi, gembira ya tinggi, lalu bahagia yang tinggi. Nah, begitu sebaliknya di sebelah kiri pojok itu ya, tegang, gugup, stres, dan kecewa. Nah, afektif afeksi negatif tinggi itu yang seharusnya kita hindari. Sebenarnya tegang ya nggak usah tegang. Kalau tegang itu membarai apa? Menimbulkan nggak konsen, lalu gugup nggak boleh, stres nggak boleh, kecewa nggak boleh gitu ya. Dan itu harus kita kelola ke 16 ini. Ini dasar-dasar dari mood seorang manusia ya 16 ini. Nanti dibaca sendiri ya. Kalau nggak ada yang bisa saya jawab, nanti boleh ditanyakan di komentar forum diskusi atau di video ini juga boleh. Lalu yang berikutnya, apakah sebuah emosi itu membuat kita tidak rasional? Nah, kadang-kadang kita pernah dengar orang bicara gini, kamu sih emosi, akhirnya nggak bertindak nggak rasional gitu. Nah, apakah benar sih sebenarnya? Nah, ini perlu kita dalami dulu. Berdasarkan penelitian atau observasi, rasionalitas dan emosi itu saling bertolak belakang. Artinya tidak ada hubungannya. Nah, gitu ya. Dan jika Anda menampilkan emosi, Anda mungkin bertindak tidak rasional. Nah, ada juga yang mengatakan jika kita menampilkan sebuah emosi, maka mungkin orang bertindak tidak rasional. Riset ini semakin menunjukkan bahwa emosi sebenarnya penting untuk penalaran rasional. Sebenarnya emosi itu harus dikelola dengan secara sebaik-baiknya. Ketika emosi sedang tidak stabil, maka jangan mengambil keputusan. Nah, itu di dalam Islam juga pernah diajarkan ya seperti itu ya. Kalau sedang marah, jangan membuat keputusan. Nah, membuat keputusanlah dengan hati yang tenang. Nah, seperti itu. Nah, bertindak tidak rasional itu kadang-kadang juga iya. Tetapi rasionalitas dan emosi itu suatu dua hal yang berbeda, tetapi saling mempengaruhi antara keduanya. Jadi orang yang kadang-kadang bertindak tidak rasionalitas karena dipengaruhi oleh emosinya. Contohnya kalau ada ini belakangan ini ada berita bahwa ada ibu-ibu yang lagi depresi menganiaya anak kandungnya. Nah, itu kan nggak rasional. Masa seorang ibu kandung menganiaya darah dagingnya sendiri? Itu bagaikan seseorang yang melukai dirinya sendiri. Itu kan nggak rasional. Nah, walaupun keduanya itu nggak, saya tekankan lagi, walaupun keduanya itu tidak berhubungan, tidak saling bertolak belakang antara rasional dan emosi, tetapi saling mempengaruhi. Ya, jelas ya. Lalu nanti bisa dibaca selengkapnya. Ini saya menjelaskan dengan secara simpelnya. Lalu yang berikutnya,
Yang terjadi pertanyaan kedua adalah apakah emosi menyebabkan bersikap etis? Nah, tadi kalau nggak rasional yang cenderung ke hal-hal yang negatif, maka sekarang emosi menyebabkan bersikap yang etis atau sesuai dengan norma. Nah, contohnya seperti ini. Emosi moral termasuk simpati pada penderitaan orang lain. Rasa bersalah mengenai perilaku tidak bermoral pada diri sendiri. Kemarahan mengenai ketidakadilan yang dialami orang lain. Nah, ini penjelasannya seperti ini. Apabila Anda melihat berita yang tadi ya, seorang anak dianiaya oleh ibu kandungnya. Respon kita apa? Respon kita adalah bersimpati. Bersimpati, saya merasa gimana gitu kalau lihat berita seperti itu. Saya melihat marah kalau lihat orang tua suka menganiaya anaknya sendiri. Nah, itu simpati, hanya merasa simpati. Nah, bedanya simpati dan empati adalah kalau simpati tadi hanya diungkapkan saja. Wah, saya marah dengan perlakuan seperti itu. Nah, kalau empati, saya melakukan sesuatu agar saya bisa melakukan sesuatu apa. Nah, kalau ada pengemis di jalan, kita berempati, kita memberikan uang. Nah, itu namanya empati. Nggak cuma kasihan tok, tapi juga memberikan uang. Nah, itu bedanya simpati dan empati. Itu sekedar pengetahuan aja. Terus rasa bersalah mengenai perilaku tidak bermoral diri sendiri, kemarahan mengenai ketidakadilan yang dialami orang lain itu, ya kita pasti itu adalah sifat dasar manusia. Sebenarnya manusia itu tercipta bagus kok, baik sama Allah itu diciptakan sebaik-baiknya makhluk lah gitu, mempunyai empati, mempunyai simpati, tapi karena mungkin perilakunya, mungkin lingkungannya akhirnya merubah sedikit-sedikit ya, tetapi sifat dasar manusia itu pasti memiliki simpati. Gitu ya, nanti dibaca sendiri. Lalu yang berikutnya, nah ini sumber emosi dan suasana hati. Apa sih yang menjadi dari apakah emosi dan suasana hati itu bersumber atau berasal? Nah, yang pertama, bentar, kepribadian. Karena kepribadian, emosi dan suasana hati, karena mungkin kepribadiannya orang. Beberapa orang merasa bersalah dan merasakan kemarahan tadi ya dengan lebih mudah dibandingkan orang lain. Kadang-kadang kadar simpati antara saya dan saudara-saudara ini beda. Terus kadar ketenangan saya dan saya tuh rileks itu dalam situasi apapun, bahkan itu genting pun tetap rileks, itu beda-beda tiap orang. Nah, ya, antara Anda dan saya merasakan ketenangan beda. Begitupun dengan cara memperolehnya ketenangan beda. Nah, itu. Kadang-kadang ditentukan oleh waktu juga. Hari dalam seminggu dan waktu dalam sehari. Kadang-kadang seperti itu. Nah, gimana penjelasannya? Nah, seperti ini. Orang-orang cenderung dalam suasana hati terburuk itu pada awal minggu biasanya. Senin atau Minggu malam, ingat besok Senin, itu pikiran sudah berubah, udah wah bad mood, udah nggak semangat lah gitu ya. Berada dalam suasana hati terbaik ketika di akhir minggu, kadang-kadang seperti itu. Nah, Jumat sore pulang kuliah atau selesai kuliah wes seneng ya, udah menanti nanti hari yang dinanti, Sabtu dan Minggu. Sabtu mau kemana udah direncanakan, Minggu mau kemana udah direncanakan, itu moodnya bagus. Nah, karena hari dalam seminggu ini ditentukan oleh waktu. Mungkin eh, ada, nggak cuma di akhir pekan atau di awal pekan. Saya punya
temen itu kalau habis sholat isya, habis waktu isya itu jam 8 ke atas itu, dia senengnya bukan main, nggak tahu kenapa. Dia pernah cerita seperti itu. Saya kalau habis isya kok tenang gitu ya, senang gitu ya, mau kemana-mana bisa, mau ngapa-ngapain bisa. Nah itu ada orang yang seperti itu juga ada gitu. Nah dalam konteks ini kita membahas awal minggu dan akhir minggu. Nah tadi akhir minggu, Jumat, Sabtu, Minggu kita senangnya bukan main. Tapi kalau udah Minggu sore itu udah pikirannya udah berubah. Besok Senin tugas kuliah menanti, dosennya nggak asik, lalu es jaringan lemot ya anak-anak gitu ya. Itu kepribadian hari dan waktu. Terus yang berikutnya cuaca. Nah gimana cuaca bisa mempengaruhi emosi dan suasana hati? Yang dimaksud dalam hal ini kita dimaksudkan illusory correlation. Jadi kecenderungan orang-orang untuk mengasosiasikan dua peristiwa yang dalam kenyataan tidak berhubungan. Sebenarnya cuaca dan emosi atau suasana hati itu sama sekali tidak berhubungan. Tetapi ada orang yang cuacanya cerah, seneng banget. Tapi ada orang yang hujan, itu dia seneng, moodnya bagus. Nah itu juga ada, itu ya. Itu contohnya seperti itu. Jadi cuaca sumber dari emosi dan suasana hati itu salah satunya adalah cuaca. Nah, teori di dalam sumber ini disebut illusory correlation, kecenderungan untuk mengasosiasikan atau menghubung-hubungkan dua peristiwa yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Terus yang kedua, berikutnya stres. Nah, karena stres emosinya tidak stabil, apalagi suasana hatinya. Nah, penjelasannya menumpuknya level stres pada yang dapat memperburuk suasana hati kita. Sudah tadi pagi dimarahin ibunya, siang dimarahin dosennya, lalu malam bertengkar sama pacarnya, akhirnya stres seharian itu udah numpuk lah gitu ya, karena terakumulasi semuanya udah numpuk, akhirnya dia stres tapi dalam tingkatan ringan gitu ya. Itu salah satu sumber dari emosi dan suasana hati. Nah, biasanya ini mengalami emosi-emosi yang negatif. Nah, nggak mungkin toh dapat kesenangan dikasih uang langsung stres, kan nggak mungkin. Itu kan positif. Nah nanti yang ini emosi negatif yang mengakibatkan stres. Nah, terus yang berikutnya aktivitas sosial, sumber emosi dan suasana hati berikutnya adalah karena aktivitas sosial. Nah ini ada dua dulu ya, dua ilustrasi yang menggambarkan aktivitas sosial. Yang pertama, orang akan emosi dan suasana hatinya positif, senang, gembira, itu ketika lagi mungkin nongkrong sama teman-temannya, kalau enggak lagi tamasya, lagi piknik. Nah itu senang karena uh, bisa merubah suasana hatinya. Nah itu. Tapi atau kalau lagi seperti ini, bisa-bisa kita merasakan jenuh, letih, lelah, bosan gitu ya. Lalu yang berikutnya tidur. Kalau ini tadi yang terakhir ini karena bekerja, nah, kita kembali ke rutinitas itu akhirnya biasanya jenuh gitu ya. Terus yang berikutnya tidur. Nah beberapa riset menunjukkan bahwa orang yang kekurangan waktu tidur atau tidurnya tidak cukup
orang tersebut akan mudah merasa lelah, kurang awas, kurang konsentrasi, sehingga mengganggu pengambilan keputusan dan memperburuk suasana, memperburuk situasi. Itu. Nah, karena mungkin darahnya berkurang atau seperti apa, karena kan kalau nggak tidur kan darah berkurang ya. Nah, itu konsentrasinya menurun. Itu karena waktu tidurnya tidak cukup atau terkurangi. Tapi kebanyakan tidur juga nggak baik. Nah, kebanyakan tidur juga bikin orang linglung seharian. Terus biasanya kalau puasa setelah subuh tidur sampai jablas, nggak sholat duhur, nggak sholat asar, sampai maghrib tidur. Nah, itu juga nggak bagus. Kebanyakan tidur nggak bagus, kekurangan tidur juga nggak bagus. Nah, yang berikutnya umur. Nah, apakah orang muda mengalami emosi positif ekstrim daripada orang tua? Jawabannya adalah iya. Orang muda emosinya lebih cepat naik, seret gitu. Kalau bahagia cepat naiknya, langsung bahagia. Nah, berbeda dengan orang tua yang mungkin dia pengalaman hidupnya lebih tinggi, terus di beberapa pengalaman yang lain dia lebih mumpuni. Emosi dan suasana hati orang tua itu cenderung lebih stabil. Nah, ini kita ingat lagunya Rhoma Irama ya, mungkin darah muda itu darahnya para remaja. Nah, gampang terpengaruh, gampang terbujuk. Nah, itu orang muda, emosi positifnya ekstrim. Yang berikutnya jenis kelamin. Yang jadi pertanyaan adalah apakah bahwa wanita itu lebih emosional daripada pria? Nah, faktanya adalah bukti memang membenarkan wanita lebih ekspresif secara emosional daripada pria. Maksudnya adalah wanita itu lebih pandai untuk menampilkan emosinya. Lagi sebel, lagi tidak suka sesuatu, baik positif maupun negatif, itu dia lebih ekspresif atau lebih menunjukkan kalau dia lagi positif atau dia lagi negatif. Kecuali marah. Nah, ini menunjukkan mau baik positif maupun negatif kecuali marah. Kadang-kadang marah juga setiap orang ternyata bisa menyembunyikannya. Itu ya. Riset yang dilakukan pada 37 negara berbeda menemukan bahwa pria secara konsisten melaporkan emosi kuat lebih tinggi seperti amarah, sedangkan wanita lebih banyak melaporkan emosi tak berdaya seperti kesedihan dan ketakutan. Wanita lebih cenderung bisa menyembunyikan kemarahannya, tetapi wanita tidak mampu untuk menampakkan kesedihan dan ketakutannya. Biasanya wanita itu kalau lagi sedih pasti nangis. Maka dari itu wanita kita anggap bahwa wanita itu gampang menangis. Nah, itu karena dia tidak mampu untuk menyembunyikan kesedihannya. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya emosi pekerjaan. Nah, situasi ini atau sumber dari emosi dan suasana hati itu salah satunya emosi pekerjaan. Nah, maksudnya adalah seseorang karyawan itu kalau di dalam di dalam perusahaannya menuntut agar selalu tersenyum di depan konsumen. Nah, itu kan repot gitu ya. Nah, ini penjelasannya. Resepsionis. Kenapa resepsionis menjadi contoh?
Nah, karena resepsionis itu di dalam SOP perusahaannya mewajibkan dia itu selalu tersenyum di depan orang lain. Walaupun dia di rumah lagi ada masalah, dia ada masalah dengan temennya, tapi dia harus tetap menunjukkan bahagia, senyum kepada pelanggan atau pada konsumen. Nah, itu karena tuntutan dari pekerjaan. Yang berikutnya, pramugari. Nah, pramugari nggak mungkin pas menghidangkan sesuatu dengan cemberut, kan nggak mungkin ya. Nah, karena SOP dari perusahaan tadi mewajibkan dia untuk bisa tersenyum, bisa menunjukkan raut muka yang bahagia. Nah, gitu. Yang berikutnya, perbedaan ini disebut disonansi emosi pekerja ini ya. Disparitas atau perbedaan ini disebut disonansi. Apa atau itu disonansi emosi? Ketidaksesuaian antara emosi yang dirasakan seseorang dan emosi yang mereka tampilkan. Padahal lagi di rumah lagi ada masalah, tetapi karena pekerjaannya harusnya seperti itu, harus senyum seperti itu, ya dia harus menunjukkan seperti itu. Nah, ketidaksesuaian ini disonansi emosi. Nah, emosi yang dirasakan adalah emosi aktual seseorang. Nah, maksudnya emosi yang dirasakan adalah emosi yang secara langsung, secara real time dirasakan oleh seseorang. Itu adalah emosi yang emosi real time tadi disebut emosi yang dituntut oleh organisasi untuk ditunjukkan oleh pekerja dan dianggap pantas untuk pekerjaan itu. Nah, kalau resepsionis sudah pasti, barang pasti tentu menunjukkan emosi yang senyum. Nah, gitu ya tadi contohnya. Yang berikutnya, pengaruh emosi pekerja terhadap pekerja yang lain, terhadap pekerjaan. Menampilkan emosi yang tidak sebenarnya itu sangat melelahkan. Sehingga penting bagi para pemberi kerja atau manajer untuk memberikan para pekerja ini yang terlibat di dalamnya untuk rileks dan menyegarkan diri. Nah, tentunya ini penting untuk pekerja yang tadi kita contohkan resepsionis. Nah, seorang manajer itu jangan selalu minta kamu senyum di depan konsumen, kamu senyum. Jangan seperti itu. Tapi secara periodik atau secara terjadwal, nah orang-orang yang pekerjaannya dituntut seperti ini, manajer harus memberikan fasilitas yang lain seperti relax didapatkan dari apa ya, dari wisata, mungkin mengajak mereka untuk berwisata itu agar menyegarkan dirinya. Barangkali di salah satu hari itu yang dia lagi moodnya jelek dan harus tersenyum terus, itu tekanan sangat melelahkan. Nah, itu harus diberi eh, jalan-jalan, nah itu ya. Lalu teori peristiwa afektif. Nah, teori peristiwa afektif ini menunjukkan bahwa pekerja bereaksi secara emosional pada hal-hal yang terjadi di tempat kerja, dan reaksi ini mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja. Contohnya, kenapa pesawat? Nah, ini ada hubungannya sama Boeing ya. Bayangkan ketika Anda bekerja di perusahaan pesawat yang namanya Boeing. Nah, karena permintaan pesawat ini mengalami penurunan, penjualan pesawat ini mengalami penurunan, maka ada isu bahwa direktur akan mem-PHK 10.000 pekerja. Dan isunya lagi, yang lebih buruknya lagi, isunya adalah dari 10.000 pekerja yang di PHK itu, salah satunya ternyata divisi Anda.
atau tempat Anda, bagian Anda, misalnya produksi. Nah, ternyata ada isu seperti itu. Berjalannya waktu ketika itu, maka Anda akan mengalami emosi atau suasana itu nggak menentu. Karena kita merasa takut. Jangan-jangan saya yang di PHK. Jangan-jangan saya yang dirumahkan. Nah, itu namanya peristiwa afektif. Karena dia berasal dari pekerjaannya yang akhirnya yang memberikan suatu berita yang tidak mengenakan, akhirnya dia terbebani terus itu ya. Terus oke, kita cepat berikutnya. Peristiwa afektif ini kesimpulannya apa tuh dari tadi itu, eh, tadi yang kita bahas itu, emosi memberikan pandangan yang berharga tentang bagaimana peristiwa yang menjengkelkan tadi dan menyenangkan di tempat kerja mempengaruhi kinerja para pekerja serta kepuasannya. Jadi kalau yang menjengkelkan tadi eh, berpengaruh pada kinerjanya, malah nggak konsentrasi kerja, mungkin malah eh, melakukan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya nggak perlu, itu karena dia terbebani oleh pikiran tersebut. Nah, begitu juga sebaliknya kalau menyenangkan, mungkin eh, ada kabar kalau akan diangkat menjadi supervisor atau supervisi, maka dia bahagianya terlalu over, akhirnya kinerjanya juga, dan eh, parahnya lagi nanti kinerjanya di akan menurun gitu. Akhirnya dia nggak terlalu seneng dan lain-lain, itu juga nggak baik. Pekerja dan manajer seharusnya tidak mengabaikan emosi atau peristiwa yang menyebabkannya. Nah, para pekerja dan manajer itu, kita dan manajer seharusnya tidak mengabaikan emosi atau peristiwa yang menyebabkannya. Seharusnya seperti itu, isu-isu seperti itu jangan dipikirkan lah. Yang penting kita bekerja, kita meningkatkan kinerja kita, walaupun mereka tampaknya sepele, kadang-kadang ya cuma berita burung, kabar burung aja itu kita menjadi terbebani. Nah, tetapi mereka akan terakumulasi bahkan gitu ya. Kita masuk ke berikutnya. Di dalam emosi dan suasana hati ini, sumbernya ini masih kita membahas sumber ya dari tadi ya. Membahasnya mulai dari afektif, terus pekerjaan, kepribadian tadi. Kita sekarang sampai pada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu apa sih? Itu adalah kemampuan kita untuk mengelola dan mendeteksi emosional kita. Nah, emosi kita bisa kita kendalikan, bisa kita deteksi, atau kita bisa mengelola. Itu namanya kecerdasan emosional. Baik pada diri kita sendiri maupun emosi yang ditunjukkan dari orang lain. Nah, mampu mendeteksi orang ini kira-kira sifatnya gimana ya, orang ini kira-kira emosinya stabil apa enggak. Nah, itu orang yang bisa seperti itu, dia memiliki kecerdasan emosional. Oke, kecerdasan emosional menilai emosi dalam diri sendiri maupun orang lain. Biasanya ini dimiliki oleh manajer HRD. Nah, ketika wawancara kerja, kita ditanya-tanya, sebenarnya kita sedang dinilai apa atau yang ada di dalam dirinya orang ini itu apa. Pantas enggak orang ini kita terima di perusahaan. Nah, itu kecerdasan emosional. Yang berikutnya, memahami makna emosi. Apa sebenarnya eh, hikmah dari emosi yang saya miliki itu apa gitu.
Kalau orangnya keras, itu hikmahnya apa? Kalau orang itu kadang-kadang beremosinya senang, itu gimana manfaatnya? Terus yang terakhir, dapat mengatur emosi. Kalau senang ya nggak terlalu senang, nggak terlalu ditampakkan. Kalau sedih nggak terlalu ditampakkan. Itu namanya kecerdasan emosional. Oke, uh, yang berikutnya daya tarik intuitif. Daya tarik intuitif itu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya adalah dapat mendeteksi emosi orang lain dan mengendalikan emosinya sendiri dan mengendalikan interaksi sosial dengan baik. Nah, biasanya orang yang memiliki daya tarik intuitif, kecerdasan emosional daya tarik intuitif ini bisa mengendalikan interaksi sosial dengan baik, menjaga hubungan antara orang, antara lawan bicara itu dengan baik. Bergaya komunikasinya bagus, lalu bisa mengendalikan emosinya sendiri, bahkan mendeteksi emosi orang lain. Nah, orang-orang seperti ini biasanya orang-orang yang pintar berbisnis, bisa bernegosiasi, nah, bisa mempengaruhi orang, bisa mengendalikan interaksi atau menjaga hubungan tadi. Nah, lalu yang berikutnya, kecerdasan emosional memprediksi kriteria yang berarti, membuktikan, menyatakan level tinggi kecerdasan emosional berarti seseorang akan bekerja baik dalam pekerjaan. Nah, sebuah kecerdasan emosional itu bisa memutuskan bahwa orang ini kira-kira kalau saya terima di perusahaan ini kinerjanya baik atau enggak ya. Nah, itu tadi yang kita contohkan tadi sama HRD tadi ketika wawancara. Lalu kecerdasan emosional berdasarkan biologi, atau maksudnya biologi itu uh, orang yang contohnya seperti ini, orang yang memiliki kerusakan di area otak misalnya, ya nggak tahu kenapa lah, pokoknya otaknya agak rusak gitu, mungkin habis gegar otak atau apa. Nah, yang area otak yang mengatur pemrosesan emosional memiliki skor tidak lebih rendah, yang berarti ya tidak rendah banget dalam ukuran standar kecerdasan daripada orang tanpa kerusakan yang sama. Jadi, orang dengan kerusakan otak dengan orang yang tidak mengalami kerusakan otak itu tidak lebih rendah atau bahkan sama dalam memproses emosional. Nah, dan dalam ukuran standar kecerdasan. Nah, tetapi mereka dengan yang memiliki skor lebih rendah signifikan pada ujian kecerdasan emosional biasanya diuji melalui psikotes. Nah, itu nanti kan skornya terlihat. Orang yang memiliki skor lebih rendah signifikan, jadi terlalu rendah pada ujian kecerdasan emosional dan terganggu dalam pengambilan keputusan norma, biasanya seperti itu. Normanya agak gimana gitu dibanding orang yang memiliki skor tinggi. Orang yang memiliki skor kecerdasan emosional normanya dikatakan bagus. Nah, itu dalam sebuah studi ya, bukan saya yang ngomong. Makanya di dalam perusahaan itu kalau ada seleksi karyawan, kebanyakan mayoritas menyelenggarakan ujian psikotes. Nah, itu untuk mengukur seberapa tinggi atau berapa sih skor kecerdasan emosional seseorang. Yang berikutnya,
pengaturan emosi, memodifikasi emosi yang dirasakan, menyemangati diri sendiri. Nah, itu ya. Lalu metode ada 3. Yang pertama, acting permukaan. Pengaturannya sedikit, tidak mengubah emosi. Contohnya kita lagi nggak semangat, tapi menyemangati diri sendiri. Ayo, ayo, ayo. Tetapi tetap nggak semangat. Cuma di permukaan toh, aku semangat, padahal nggak semangat. Nah, itu. Acting mendalam, mencoba mengalami emosi. Setelah disemangati ternyata, wah beneran semangat. Nah, itu acting mendalam. Nah, nanti ini bisa kita dalami lagi, mencoba mengalami emosi. Nah, emosi yang bersangkutan tadi yang semangat setelah menyemangati diri sendiri dengan acting permukaan, akhirnya kok aku benar-benar semangat ya. Nah, itu acting mendalam namanya. Lalu pengungkapan, ekspresi terbuka dari emosi, tergantung respon dari pendengar. Nah, biasanya eh, yang bisa menilai orang ini memang benar-benar semangat apa enggak, orang yang menjadi lawan bicara. Nah, tergantung respon dari pendengar atau lawan bicara. Berikutnya masih pengaturan emosi. Mengubah emosi itu melelahkan, ya kan? Susah. Lalu yang berikutnya, semakin mencoba mengubah emosi, semakin kita fokus pada emosi itu. Semakin kita lupa, kita berusaha melupakan, maka upaya ini akan sia-sia atau memperburuk. Kita semakin ingat kejadian yang enggak ingin kita ingat. Nah, itu. Yang berikutnya, menghindari pengalaman emosi negatif itu kurang efektif dibandingkan kita benar-benar mencari pengalaman emosi yang positif. Jadi gini, menghindari kesedihan itu, udah aku nggak sedih, itu lebih melelahkan, atau lebih tidak efektif daripada kita mencari sesuatu hal yang membuat kita senang atau emosi positif ini. Jadi udah kita sedih, ya udah kita wisata aja lah, cari kesenangan lah. Nah, itu lebih efektif ternyata ya. Yang berikutnya, tingkat kelelahan emosional dan kecenderungan penarikan diri dari pekerja karyawan berbeda-beda tergantung strategi. Kalau di dalam pekerjaan, kelelahan emosional mungkin di lingkungan kerjanya itu sudah nggak enak, udah orang-orangnya ngebedein, itu tergantung pribadi dari karyawannya, ingin keluar dari pekerjaan atau tetap bertahan. Nah, itu. Oke, berikutnya, eh, aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Bagaimana sih cara untuk mengaplikasikan atau menerapkan emosi dan suasana hati pada perilaku organisasi? Seleksi. Nah, ini seperti tadi ya, kita ulas sedikit. Pertimbangan ukuran kecerdasan emosional untuk merekrut orang. Nah, ini sangat berhubungan dengan kinerja yang akan dilakukan. Lalu perekrut kinerja terbaik menampilkan level kecerdasan emosional yang tinggi. Semakin tinggi sebuah skor kecerdasan emosional, maka dia berpeluang untuk diterima dalam seleksi ini. Lalu yang 3, orang dengan skor kecerdasan emosional tinggi akan 2,6 kali lebih berpeluang untuk diterima. Yaitu untuk seleksi aplikasinya dalam perilaku organisasi. Pengambilan keputusan. Suasana hati dan suasana positif membantu orang untuk mengambil keputusan.
yang baik dan memecahkan masalah. Suasana hati yang positif membantu orang untuk mengambil keputusan, memudahkan. Begitu dengan sebaliknya, suasana negatif eh, akan berdampak dalam pengambilan keputusan yang buruk. Berikutnya masih pada aplikasi perilaku organisasi. Lalu yang berikutnya kreativitas. Suasana hati yang baik lebih kreatif, fleksibel, terbuka pikirannya. Orang yang suasananya hatinya baik itu lebih kadang-kadang kreativitasnya keluar semuanya, muncul semuanya. Pengen bikin apa itu bagus hasilnya. Fleksibel, enggak kaku, terbuka pikirannya, bisa diajak ngomong, diskusi dengan baik karena suasana hatinya lagi baik. Begitu juga sebaliknya. Karena suasana hati positif membuat orang kita lanjut. Suasana hati positif membuat orang rileks dan tidak kritis. Tidak kritis itu maksudnya gimana? Enggak ngeyel. Ya, oke, karena suasana hatinya positif. Orangnya rileks gitu. Suasana hati yang berikutnya, suasana hati akan mengarahkan pada kreativitas lebih baik daripada suasana hati diaktifasi. Nah, ini dibaca sendiri. Yang berikutnya motivasi. Orang dengan suasana hati positif melaporkan ekspektasi tinggi, mampu memecahkan teka-teki, bekerja lebih keras, memecahkan lebih banyak teka-teki. Maksudnya seperti ini. Orang dengan suasana hati yang bagus itu mayoritas mampu menyelesaikan suatu masalah, bekerjanya lebih bagus dan memecahkan lebih banyak atau menyelesaikan lebih banyak pekerjaan. Nah, ini sudah banyak penelitian yang mengatakan bahwa motivasi itu meningkatkan kinerja. Nah, itu di skripsi, di tesis, di disertasi itu mayoritas menyatakan seperti itu, motivasi mempengaruhi kinerja. Lalu yang kedua, umpan balik kinerja mempengaruhi suasana hati, lalu motivasi. Kinerja yang bagus akan mempengaruhi suasana hati. Karena target pekerjaan kita bagus, suasana hati kita lagi senang. Bagus nih pekerjaan niku nih. Lalu menjadi motivasi untuk pekerjaan yang selanjutnya. Nah, saya harus lebih bagus nih biar dapat bonus. Nah, gitu. Yang berikutnya kepemimpinan. Emosi Ekspresi dari emosi dalam berbicara menjadi elemen penting yang membuat menerima atau menolak pesan pemimpin. Maksudnya ketika kita diberikan tugas dari pemimpin, kita menjadi lebih bijak dalam menerima atau menolak. Terus yang berikutnya membangkitkan emosi dan mengaitkannya dengan visi yang menarik, meningkatkan kemungkinan karyawan menerima perubahan dari pemimpin. Negosiator yang berpura-pura malah memiliki keuntungan. Maksudnya di dalam suatu negosiasi yang rumit, negosiator itu menggertak atau sedikit memberikan emosi lebih, itu memiliki keuntungan karena lawan bicaranya ini mungkin agak takut atau gimana gitu ya. Amarah perlu digunakan secara selektif. Nah, amarah ini kadang-kadang kita juga perlu, nggak melulu kita harus jangan marah, jangan amarah gitu. Tapi kalau kita lihat orang tua kita aja. Orang tua kita itu marah karena tujuannya baik. Nah, mendidik kita dan yang lain-lain. Digunakan secara selektif, nggak mungkin selalu marah, nggak mungkin
kita nggak bikin kesalahan apa langsung marah, kan nggak. Tuh. Yang berikutnya, layanan pelanggan. Memberikan layanan berkualitas sering berujung pada disonansi, atau tadi disonansi itu perbedaan emosi. Prediktor keletihan pekerjaan, menurunnya kinerja, kepuasan kepuasan kerja rendah. Dapat terjadi penularan emosi dari karyawan ke pelanggan. Contohnya, kalau dalam layanan pelanggan atau customer service, emosi yang kita tunjukkan, maksudnya eh, kita bekerja sebagai customer service ya, lalu kita kurang friendly-nya, kita kurang tersenyum, akhirnya nular ke pelanggan. Pelanggannya juga bete. Nah, itu ya. Berikutnya, sikap kerja. Orang yang memiliki hari baik di tempat kerja cenderung berada dalam suasana hati lebih baik di rumah. Orang yang habis dapat bonus di pekerjaan contohnya, akan terbawa di rumah. Wah, seneng pokoknya, sampai rumah seneng. Begitu juga sebaliknya. Orang yang punya masalah di rumah kadang-kadang juga terbawa di tempat kerja. Seperti itu. Lalu, perilaku menyimpang di tempat kerja. Nah, perilaku menyimpang ini diawali dari emosi-emosi negatif. Contohnya iri, amarah, terus nggak suka sama teman kerjanya gitu ya. Penyebab penyebab yang paling bahaya adalah keselamatan dan cedera di tempat kerja. Suasana hati buruk yang mengakibatkan kita nggak konsentrasi, akhirnya mengalami kecelakaan kerja. Contohnya di bagian produksi yang yang sering mengoperasikan mesin, itu karena suasana hatinya lagi nggak baik, dia mengoperasikan mesin itu nggak konsentrasi, akhirnya mengalami kecelakaan kerja. Itu bahaya. Contohnya, selain itu, contohnya adalah cemas dan gampang dialihkan karena nggak konsentrasi. Seorang manajer mempengaruhi suasana hati. Pemimpin dinilai lebih efektif saat mereka berbagi emosi positif. Maksudnya, pemimpin pemimpin atau manajer seharusnya bisa memotivasi atau berbagi emosi positif, dan pengikut ini maksudnya karyawan lebih kreatif dalam lingkungan emosi positif. Maksudnya, bisa manajer itu mempengaruhi lah suasana hati. Jangan jangan wis dipetai terus, dimarahi terus, jangan. Manajer perlu memilih anggota tim yang positif, yang dapat memilih efek yang menular. Nah, oke, itu materinya banyak. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan berkomentar di diskusi di e-learning bisa. Kalau e-learning down, langsung ditanyakan ke Google Classroom atau ditanyakan di kolom komentar ini di YouTube ini. Eh, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.